Baik, kalau sudah, kami mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Roy Winandra selaku Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta. Juga selamat datang dan juga terima kasih kepada Bapak Gandung Sujatmiko selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta. Dan juga kepada Bapak Ibu yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk hadir di acara sosialisasi peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Acara kami hari ini, kami bacakan rundown acaranya nanti. Yang pertama akan dibuka oleh Kepala Bidang P4, yaitu Pak Roy Winandra, dan juga dilanjut oleh Ibu Novita Ayuning Tias selaku Staff Relationship Officer BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang. Yang ketiga ada diskusi dan sesi tanya jawab. Kami bagi nanti 2 sesi, tiap sesinya ada 3 pertanyaan. Dan terakhir penutupan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekali lagi yang telah hadir. Untuk kita langsung melangkah ke acara selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Roy Winandra untuk memberikan sambutan di acara sosialisasi peraturan nomor 35, peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Silakan Pak. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dengar ya. Sudah ya. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu selaku pimpinan perusahaan badan usaha atau yang di sini yang diwakili oleh HRD. Jadi memang sesuatu yang baik itu belum tentu dianggap baik. Ini saya pembuka dulu ya. Nanti terkait keluh kesah silakan diperhatikan dulu, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kemarin saya sempat baca di grup yang Telegram maupun yang WA, banyak sekali keluhan. Sudah pasti ya, Pak, kok sekarang jadi ribet, ya. Jadi ribet, jadi susah, nggak kayak dulu lagi. Itu yang saya rasakan juga dari teman-teman, khususnya dari PIC yang melakukan operasional dari Edabu, aplikasi Edabu terkait keluar masuk untuk karyawan yang PHK ataupun yang resign ataupun yang menghilang. Nanti itu ada terkait solusi-solusinya itu nanti akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Nah, kenapa sih kok BPJS sekarang jadi ribet? Kan itu pertanyaannya. Sebetulnya kalau dari BPJS sendiri, mari kita telaah lagi. BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terkait jaminan kesehatan. Nah, terkait regulasi, aturan semuanya dari pemerintah. Jadi BPJS di sini sifatnya hanya menjalankan regulasi yang telah ditetapkan. Kalau kita mau flashback ke belakang, kan sebelumnya kan sudah mudah nih. Kita mudah terkait mengeluarkan atau memasukkan karyawan. Semuanya mudah. Hanya tinggal klik, yang penting dari HRD bertanggung jawab, apalagi sudah ini ya dari pihak HRD yang dipercaya oleh perusahaan untuk bertanggung jawab terkait keluar masuk dari karyawan yang terdaftar, sudah menjadi hak dari HRD-nya.
Akan tetapi kenapa kok sekarang berbeda? Tepatnya pada bulan Februari ini kita memulai. Karena di peraturan pemerintah yang nomor 35 itu ditetapkan pada bulan Februari, pada awal bulan Februari. Nah, jadi terkait teknis untuk keluar masuk melalui EDABU ini linear dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. Nah, Pak, itu kan peraturan pemerintah. Ya, ini kan kita linear nih. Sekarang kita flashback ke belakang dulu sebelum kita mulai ya. Jadi terkait urgensinya. Urgensinya apa sih, Pak? Kan kayak gitu. Jadi pada era pandemi ini sudah kemarin tepatnya berulang tahun pada tanggal berapa itu ya, udah 1 tahun di era pandemi ini. Nah, jadi kita flashback ke belakang dulu. Disitulah muncullah terkait pro dan kontra. Ya, pro dan kontra. Kalau dulu kan keluar masuk enak dari ASD, akan tetapi ketika di era pandemi baru ini muncul. Loh Pak, itu kok saya ini tahu-tahu dikeluarkan. Nah, kayak begitu ya. Kan memang gara-gara di era pandemi ini banyak yang memang yang tenaga kerja yang di PHK dari perusahaan di mana mereka bekerja. Nah, kebetulan sekali untuk di Kota Malang, kita kan sudah universal health coverage ya. Jadi kemarin sempat yang korban dari PHK, kita langsung mengadvokasi terkait di pemerintah Kota Malang. Jadi ada kurang lebihnya sekitar 23.000 tenaga kerja khususnya di Kota Malang yang korban PHK ini langsung dialihkan menjadi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, hanya di kelas 3. Terkait linear tadi dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, pada aplikasi EDABU ini kita berusaha untuk menyesuaikan agar dari BPJS juga ini ya kita bisa beradaptasi dengan segala regulasi yang baru, kita harus bisa menyesuaikan. Mungkin di awal terasa ribet. Ya karena memang belum menjadi habit ya, belum terbiasa. Nah, Pak, tapi kok nggak segitunya gitu loh Pak, kan gitu loh. Pertanyaannya kok harus ada beberapa yang kita harus siapkan, mulai dari Pak Laring, terus kemudian fakta integritas. Ada juga case ini Pak, tahu-tahu pekerja ini sudah menghilang. Terus gimana kita mau minta tanda tangan, kayak gitu kan? Itu kan hanya teknis. Jadi teknisnya nanti ketika ada case yang seperti itu, bisa nanti digantikan dengan yang Pak Laring. Pak Laring itu kan kayak ini ya, surat keterangan. Biasanya kalau surat Pak Laring itu bisa yang fungsinya adalah yang pertama untuk bisa cair di jaminan sosial tenaga kerja kalau ada mengikuti jaminan hari tua atau pensiunnya. Nah, mungkin kalau untuk terkait teknis secara detail melalui aplikasi EDABU ini yang linear dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 terkait persyaratan mulai dari PHK, terus perjanjian kerjanya, kayak begitu. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Ayu terkait teknisnya. Mungkin cukup sekian pembuka dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Nanti ini kan hanya cukup di 100 ya. Nanti kita akan ada juga yang sesi kedua juga untuk 100 perusahaan yang belum mengikuti sosialisasi teknis ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Roy Winandra selaku Kepala Bidang Perluasan Pengawasan Pemeriksaan Peserta atas sambutan dan gambaran pertama terkait sosialisasi peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Selanjutnya terkait sosialisasi tersebut akan dipaparkan oleh Staff Relationship Officer BPJS Kesehatan KC Malang, yaitu Ibu Novita Ayuning Tias. Dipersilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan terkait sosialisasi syarat serta tata cara pelaporan serta pemberhentian kepesertaan peserta PPU badan usaha yang mengalami PHK. Next. Nanti ini akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama alur pemberhentian kepesertaan peserta PPU yang mengalami PHK, lalu yang kedua adalah checklist dokumen pendukung yang membuktikan alasan PHK, lalu yang ketiga adalah mekanisme pengajuan PHK melalui aplikasi Edapu. Next. Nah, ini untuk dasar hukumnya, yaitu berdasarkan dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang administrasi kepesertaan program jaminan kesehatan. Nah, ini yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2020. Yang pertama ini adalah pengajuan PHK kepada BPJS Kesehatan. Yang pertama, peserta pekerja penerima upah atau PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran dengan memenuhi kriteria yang pertama, PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial dibuktikan dengan putusan akta atau pengadilan hubungan industrial. Yang kedua, PHK karena penggabungan perusahaan dibuktikan dengan akta notaris. Yang ketiga, PHK karena perusahaan pilot atau mengalami kerugian dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan, atau yang keempat, PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter. Lalu yang selanjutnya adalah pemberhentian kepesertaan PPU yang mengalami PHK tanpa memperoleh hak jaminan kesehatan paling lama 6 bulan disebabkan oleh yang pertama meninggal dunia, yang kedua telah berakhir masa kerja berdasarkan perjanjian kerja, yang ketiga mengundurkan diri, dan yang terakhir adalah PHK selain poin 1A yang tadi yang saya sebelumnya. Lalu next. Nah, ini untuk alurnya. Badan usaha atau BU menginput data pekerja yang akan diberhentikan atau dinonaktifkan melalui aplikasi Edapu. Di sini sebagian besar pasti sudah paham ya untuk alurnya melalui Edapu bagaimana. Lalu yang kedua, BU mengajukan surat usulan pemberhentian atau penonaktifan pekerja kepada BPJS Kesehatan disertai dengan dokumen pendukung. Nanti dokumen pendukungnya akan saya jelaskan di selanjutnya. Lalu yang ketiga, BPJS Kesehatan melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian usulan pekerja yang diberhentikan atau dinonaktifkan dengan dokumen pendukung. Yang keempat, BPJS Kesehatan melakukan pemberhentian atau penonaktifan data peserta pada aplikasi Edapu bila dokumen sudah sesuai dan lengkap. Lalu untuk selanjutnya, nah ini berdasarkan laporan pemberhentian kepesertaan JKNKIS oleh BU. Peraturan
berdasarkan dengan Peraturan BPJS Nomor 5 Tahun 2020, laporan pemberhentian kepesertaan dan kelengkapan dokumen pendukung disampaikan oleh pimpinan perusahaan atau dalam hal disampaikan oleh perwakilan perusahaan wajib dilengkapi dengan surat kuasa. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan perusahaan yang menerangkan pemberhentian kerja dan telah melaksanakan sosialisasi program jaminan kesehatan. Yang kedua, daftar pekerja yang diberhenti dan telah mendapatkan sosialisasi memuat sekurangnya nama, nomor kartu JKN, nomor pegawai, nomor telepon yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan yang ketiga, salinan dokumen pendukung yang membuktikan alasan pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Next. Nah, ini untuk checklist dokumen pendukungnya yang membuktikan alasan PHK tanpa memperoleh hak jaminan. Dan ini dokumen-dokumen yang dipenuhi adalah kalau untuk jenis PHK-nya meninggal dunia yang dibutuhkan hanya surat keterangan kematian atau dari pejabat berwenang, kelurahan atau rumah sakit, dan file Excel penonaktifan peserta oleh BU. Lalu ini dan yang lainnya, habis kontrak adalah paklaring, softcopy PKS, lalu Excel-nya juga. Jadi di sini Excel dibutuhkan dari semua jenis PHK. Lalu yang terakhir pengunduran diri, paklaring, softcopy pengunduran diri dari pekerja, dan yang terakhir file Excel usulan penonaktifan oleh BU. Jadi biasanya gini ada pertanyaan. Gimana kalau dari karyawannya sudah hilang, sudah tidak ada, tiba-tiba dia nggak datang, kayak gitu. Itu sebenarnya sudah bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan bahwa memang benar-benar karyawannya sudah pergi nggak balik, tiba-tiba nggak pamit, kayak gitu. Lalu selanjutnya, nah ini sebenarnya banyak, kecil-kecil banget. Jadi nanti ini materi akan kami share, jadi ini bisa dibaca sendiri. Ini intinya adalah yang dengan jaminan 6 bulan. Next, Mas. Nah, ini mekanisme pengajuan penonaktifan pekerja melalui aplikasi Adapu tanpa jaminan PHK. Yang pertama, masuk di Adapu, yaitu masukkan username dan password Adapu, lalu klik di peserta, input data peserta, masukkan NIK, nomor JKN-KIS, nomor pegawai atau nomor KK-nya, lalu diklik selanjutnya. Setelah muncul nama orangnya, lalu dipilih mutasinya dipilih apa? Yang dipilih nonaktif selain PHK. Lalu diklik biru. Next. Nah, setelah itu akan muncul halaman pilihannya karena apa? Keluar karena kemauan sendiri atau resign. Nah, nanti itu dimasukkan nomor HP, email, dan nomor surat pengantar. Lalu diklik selanjutnya, nanti akan muncul daftar dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu disimpan. Dan dokumen-dokumen tadi dikirimkan melalui email. Ya, lalu ini Badan Usaha ada disclaimer yang menyebutkan Badan Usaha menyetujui bahwa hal adanya perselisihan antara pekerja dan Badan Usaha kepesertaan para pekerja yang terdaftar di BPJS Kesehatan tidak dapat dilakukan penonaktifan. Cut off laporan dokumen PHK sesuai dengan kategori PHK yang mendapatkan penjaminan manfaat paling lama 6 bulan dilaporkan pada BPJS Kesehatan pada tanggal 20 setiap bulannya untuk pemberlakuan TMT PHK pada 1 bulan berikutnya. Dan apabila badan usaha mengajukan penonaktifan kepada pekerja yang berselisih, maka menjadi tanggung jawab badan usaha dan melepaskan BPJS Kesehatan dari segala tuntutan hukum terhadap risiko yang terjadi atas pencabutan tersebut. Dengan menggunakan fitur ini, maka badan usaha dianggap telah melakukan sosialisasi ketentuan penonaktifan kepada seluruh pekerjanya. Yang kelima, badan usaha bertanggung jawab terhadap seluruh resiko sehubungan dengan penonaktifan pekerja badan usaha. Lalu ini dicentang, lalu diklik simpan. Yang selanjutnya adalah yang tadi kan dengan tanpa jaminan
PHK 6 bulannya. Sekarang dengan jaminan PHK 6 bulan. Nah, tadi menunya yang dipilih adalah nonaktif selain PHK. Lalu yang sekarang yang untuk penjaminan 6 bulan dipilihnya adalah menu nonaktif dengan PHK. Nah, lalu dipilih nonaktifnya PHK dengan jaminan 6 bulan, lalu masukkan nomor HP, email, dan nomor surat pengantar seperti biasa. Lalu selanjutnya, nah di sini dipilih jenis PHK-nya, putusan pengadilan. Jadi PHK-nya itu nanti ada pilihannya, Ibu. Dan nomor surat disnakernya dicantumkan juga, lalu nomor putusan pengadilannya juga dicantumkan juga. Ini khusus untuk yang dengan jaminan 6 bulan. Ketentuannya seperti yang disampaikan di awal tadi nih. Lalu di sini juga ada beberapa disclaimer, lalu dicentang semua, lalu diklik simpan. Ya. Next, Mas. Kecepatan, Mbak. Oke, mohon maaf. Oh ya, ini aja nanti berarti ini kan sebenarnya ini materi sudah pernah kami share sebelumnya di grup badan usaha. Nah, nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan, monggo silakan kami buka untuk sesi pertama ya, Mas Krisna. Betul, Ibu Ayu. Terima kasih atas pemaparannya. Kami buka sesi pertama pertanyaan terkait pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Novita Ayuning Tias. Untuk sesi pertama ini kami buka 3 pertanyaan dahulu. Oke. Ya, dari Batu Karang, Pak. Dari Batu Karang bertanya. Oke, Batu Karang dulu. Batu Karang, Pak. Baik, baik. Chat aja. PTSI. PT Batu Karang. Baik, jadi gini. PTSI. Yang pertama, untuk pertanyaan bisa melalui chat, juga bisa melalui. Yang pertama yaitu kita pilih yaitu Batu Karang. Ya, dipersilakan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Begini Pak, yang pertama, ketika terjadi penonaktifan kepesertaan, yang jadi pertanyaan bagi kami itu, kok harus menunggu persetujuan dulu dari pihak BPJS Kesehatan? Terus yang kedua, untuk pensiun, usia pensiun, PHK karena usia pensiun, itu masuk dalam kategori apa? Karena dalam sistem itu tidak ada. Yang ketiga, kalau menyetujui BPJS, karyawannya keluar itu tanggung jawabnya siapa? Kita nggak. Terus yang ketiga, seandainya pada saat pelaporan penonaktifan kepesertaan, terus terjadi keterlambatan persetujuan dari pihak BPJS, Sehingga masuk ke tagihan. tagihan iurannya itu tanggung jawab siapa? Apakah BPJS Kesehatan atau perusahaan? Terus yang keempat, Pak, kami perusahaan swasta ini kan dibayar oleh perusahaan. Bekerja itu simple, nggak mau ribet, nggak mau ruwet. Manfaat dari sistem yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan tentang penonaktifan kepesertaan, itu untungnya untuk perusahaan itu apa, Pak? Khususnya pegawai yang menangani tentang BPJS Kesehatan di perusahaan kami. Baik, pertanyaannya jadi tidak ada untungnya bagi kami dengan sistem yang sangat ruwet seperti ini. Oke, baik. Pertanyaan tadi sudah 3 ya, Pak ya? Sudah? Cukup? Makasih, Pak. Sama-sama.
Mungkin kalau saya boleh memberikan garis bawah, peraturan ini yang membuat bukan dari BPJS Kesehatan, tapi dari pemerintah. Di awal nanti tadi Pak Roy sudah memberikan penjelasan, BPJS menyelenggarakan kayak gitu. Terima kasih Bapak atas masukan dan kritikannya. Terima kasih. Nanti bakal dijawab oleh. Dulu nggak ruwet begini, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Silakan untuk pertanyaan berikutnya, kami batasi untuk 3 pertanyaan. Pak, dari Sai tadi saya dengar. sudah sama. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PTSAI Indonesia Cabang Malang, Pak. Ini mau tanya aja, seandainya gini, karyawan itu kan hilang gitu, Pak, tanpa kabar. Kita harus nyurati juga, nggak ada konfirmasi. Terus kita harus melampirkan apa, Pak? Terus gini lagi, terus soal email kita, seandainya kita email sebelum tanggal 20, tanggal 17 kita email, tapi kok BPJS Kesehatan itu balasnya lama sekali. Takutnya kelewatan, Pak, apa enggak gini enaknya. Satu email dibales, nggak nunggu banyak. Gitu, Pak. Banyak sih teman-teman yang komplain emailnya balasnya lama sekali. Itu aja dari PTSAI mungkin. Terima kasih Pak untuk pertanyaan yang sangat baik sekali. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir. Mau tanya Pak. Dari Dinamika Daya Segara Pak, tanya Pak. Oke, dari Dinamika Daya Segara, silakan. Iya, Pak, itu kan ada batasan sampai dengan tanggal 20 ya. Iya Pak. Iya, jadi seandainya kejadian itu kayak gini Pak. Jadi seandainya kejadian tuh yang bersangkutan itu mangkir dari misalkan tanggal 18 kan kita harus nunggu 5 hari ke depan untuk katakan yang bersangkutan mundurkan diri. Saat itu berarti lebih dari tanggal 20 Pak. Itu bagaimana ya Pak? Baik, Pak. Tadi sudah ada pertanyaan yang sama ya Pak ya. Nanti kita jawab juga. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak? Ada lagi? Sementara itu dulu Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Kami persilakan kepada Pak Bayu atau Pak Roy untuk menjawab pertanyaan dari 3 badan usaha. Yang pertama dari Batu Karang, yang kedua dari SAI, yang ketiga dari PT Dinamika Daya Segara. Satu, dua, tes. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Batu Karang ya. Kenapa kok harus menunggu persetujuan dari BPJS Kesehatan? Nah, disinilah fungsi dari terkait verifikasi dari administrasi yang diajukan. Tadi kan di awal sudah saya bilang ya bahwa kenapa kok sekarang jadi rumit kayak begitu kan. Nah, karena di sini kita mencoba untuk menyesuaikan linier dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang mana di situ menetapkan terkait syarat dan ketentuan berlaku untuk para pekerja. Loh, Pak, itu yang menetapkan siapa? Pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Kenapa kok bisa muncul seperti itu? Kan tadi di awal sudah saya bilang ya bahwa ayo mari kita flashback ke belakang, kita cari urgensinya ini apa sih kok bisa muncul peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Ya, tadi urgensinya adalah di era pandemi banyak sekali tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pemberi kerja, oleh pelaku usaha. Alasannya apa? Kan gitu. Nah, disinilah kita untuk mencoba menyesuaikan terkait administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semisal ini kan sudah wajib nih, jaminan kesehatan kan sudah wajib seluruh penduduk Indonesia. Nanti apabila tidak mampu menjadi diusulkan menjadi penerima bantuan iuran
atau PBI JK yang menggunakan anggaran belanja negara. Tapi kalau di daerah bisa menggunakan PBPU Pemda, pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini kan linear nih. Ketika yang bersangkutan tidak masuk data DTKS, wah ini panjang nanti. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi ketika tidak masuk data DTKS, padahal yang pekerja tadi ini sudah benar-benar nggak punya uang karena sudah di PHK atau resign atau apa, udah nggak punya penghasilan lagi. Nah ini kemana ini larinya apabila sakit? Nah ini nanti masuknya ke pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Apalagi kalau untuk Kota Malang sama Kota Batu itu kan sudah menyandang gelar universal health coverage. Artinya sudah 95% lebih terkait penduduk yang ada di Kota Malang maupun Kota Batu sudah tercover jaminan kesehatan. Apalagi nanti saya dengar-dengar kemarin dari Pak Wali Kota Malang nih ya, tanggal 1 April ini, beliaunya akan meluncing di Kota Malang nih ya, akan meluncing terkait apabila warganya Kota Malang sakit, hanya cukup menunjukkan kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk Kota Malang. Ini baru Kota Malang. Nah, ini kan linear nih. Kalau memang yang bersangkutan, loh, kartunya non-aktif, sudah tidak bekerja lagi. Akhirnya nyambung. Kayak begitu. Itu pertanyaan yang nomor 1 ya. Terus yang kedua, PHK karena usia pensiun. Nah, PHK karena usia pensiun ini nanti kalau terkait administrasinya bisa masuk ke yang habis kontrak itu. Di situ kan ada keterangan yang habis kontrak, apa aja yang perlu dilengkapi apabila pensiun. Dilengkapi dengan pak laringnya. Itu ya. Terus pertanyaan yang ketiga, penonaktifan kenapa harus menunggu persetujuan. Ini tadi fungsinya untuk memverifikasi. Untuk memverifikasi terkait hal itu. Jadi ada yang pertanyaan nomor 3, mohon maaf. Apabila ada keterlambatan ACC, tagihan dibebankan kepada siapa? Kalau di aturannya tadi kan udah jelas ya, tanggal 20. Ya, tanggal 20 paling lambat. Jadi lupa itu kok saya belum mendapat balasan dari emailnya. Ya, dari emailnya BPJS ini disetujui atau tidak, padahal kita sudah mengirimkan tanggal 16, tanggal 17. Tapi kok kita ini kan dari pihak HR itu kan harap-harap cemas. Menunggu kepastian itu Pak, udah disetujui atau belum. Saya pastikan apabila sebelum tanggal 20 atau maksimal tanggal 20, apabila persyaratannya lengkap, dan ketika nanti ada lolos, tanggal 1 masih muncul tagihan, bisa nanti kita lakukan koordinasi dengan bidang kepesertaan untuk melakukan yang namanya rekonsiliasi. Jadi nanti bisa diperhitungkan, dalam arti bisa dikurangkan. Fungsi dari rekonsiliasi hal itu adalah ketika administrasi lengkap dan benar, bisa dilakukan rekon. Terus aku tadi ini yang keempat ini, yang terakhir ini, yang keempat dari Batu Karang, untungnya apa buat perusahaan? Kan gitu ya. Nah, ini ngeri nih kata-katanya. Untungnya apa buat perusahaan? Jadi gini, Bapak, di awal tadi kan sudah saya sampaikan, kita berbuat baik belum tentu dianggap baik oleh semua pihak. Jadi di sini pemerintah berupaya agar terkait jaminan sosial khususnya kesehatan bisa tersampaikan atau bisa dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Kan niatnya baik nih, tapi belum tentu dianggap baik. Pak, ribet Pak. Ya, awalnya memang ribet karena masih belum menjadi suatu habit.
atau kebiasaan. Mungkin itu Pak untuk yang dari Batu Karang. Terus kemudian kalau untuk dari PT SAI, yang pertama karyawan hilang melampirkan apa? Cukup Pak Laring aja. Di situ Pak Laring kan menyebutkan bahwa surat rekomendasi terkait pekerja ya untuk bisa mencairkan BPJS jaminan sosial ketenagakerjaan atau untuk referensi kayak begitu kan. Di situ aja disebutkan bahwa yang tanda tangan di sini atas nama bla 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 sudah tidak bekerja atau menghilang, tuliskan aja di situ nggak apa-apa. Itu nanti sebagai dasar kita untuk sebagai apa persetujuannya, memberikan persetujuan kepada perusahaan. Gitu ya dari PT SAI. Kalau untuk yang pertanyaan nomor 2 tanggal 17 tadi udah saya jawab ya, linear dengan Batu Karang tadi. Terus kemudian yang ketiga dari PT Dinamika ya. Oke. Batasan tanggal sampai ini sudah saya jawab ya. Jadi linear juga dengan pertanyaan yang di atas pertanyaan sebelumnya. Oke, untuk session kedua, Mas Krisna bisa dilanjutkan, dimainkan. Terima kasih Pak Roy. Silakan untuk Bapak Ibu program badan usaha. Jika ada masih pertanyaan. Ini dari Batu Karang, bentar ya. Ini ada pertanyaan tambahan dari Batu Karang, Pak. Tadi Ya. kan dari Pak Roy kan menjelaskan. Ya, silakan Ya, Bu. Pak. Dari Batu Karang ini tadi Pak Roy Ya, menjelaskan. Kalau memang ternyata tanggal 1 ada kesalahan sehingga masuk di data apa namanya? Di data tagihan itu rekon. Sehingga kan jadi rekon. Ya toh, Pak? Nah, rekon ini kan kesalahannya dari BPJS, Pak. Ya toh? Bukan dari Batu Karang. Nah, ini apa namanya maksud kami itu, kalau memang seperti ini, kita yang mengeluarkan materai, ya kan? Kita yang rekon data ke perusahaan dan lain-lain. Mohonlah ya kalau seperti ini, rekon ini yang bijak gitu loh, karena ini kesalahannya itu bukan letaknya dari perusahaan. Kami mohon kalau memang seperti ini dari BPJS yang proaktif untuk melakukan rekonsiliasi. Karena terus terang, kalau rekon kita mengeluarkan biaya lagi, Pak. Materai tiap bulan kita harus keluar. Rekon harus keluar lagi materai. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tadi Pak Roy kan juga bilang ya secara teknis kalau memang ada karyawan keluar kayak gitu kan ya atau melarikan diri, itu kan teknis, bisa diberitahukan dalam surat tertulis atau seperti apa. Kami mohon panduan secara tertulis dikirim ke perusahaan ya sebagai panduan kami supaya kami tidak salah nantinya ya dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada. Karena secara teknisnya ini yang nggak diatur dalam ketentuan atau mungkin data-data yang di-share dalam sosialisasi ini. Gitu ya Bapak ya. Makasih Pak, itu yang terkait rekon itu yang paling utama. Karena tiap bulan kita harus mengeluarkan materai untuk melakukan apa namanya syarat persetujuan ya dari pimpinan atau perwakilannya. Yang kedua, kalau memang ada kesalahan rekon, padahal ini belum tentu kesalahan perusahaan, kita lagi yang mengeluarkan biaya. Kita lagi yang buang-buang waktu. Maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Ini kami bicara seperti ini karena kan kita juga menuntut tanggung jawab balik dari BPJS. Gitu loh ya. Makasih Pak. Terima kasih Ibu. Yang lainnya ada 3 pertanyaan kami buka. Selamat pagi Pak. Untuk pertanyaan yang ditaruh di chat, maaf saya Vero dari PT Mensa Bina Sukses. Oke. Silakan Ibu Vero. Jadi gini, kami kan terkendala itu Edabu, kami terpusat di Jakarta. Sedangkan PIC untuk Edabu tersebut itu slow respon untuk terutama penonaktifan ya Pak. Nah, apakah kami bisa diberikan sejauh mana kewenangan cabang untuk melakukan penonaktifan di cabang sendiri ketika PIC, taruhlah sekarang PIC kami sedang dirawat di rumah sakit, lalu tidak ada yang bisa mengoperasikan Edabu. Bagaimana solusi yang bisa disampaikan kepada kami, begitu Pak? Terima kasih. Terima kasih Ibu Vero. Pertanyaan kedua, silakan. Selamat Pak. Dari mana Pak?
Selamat pagi Pak, saya Ya, silakan Pak. halo. Ya, silakan. Dari perusahaan mana Pak? Oke, selamat pagi Pak. Saya Hendra dari PT Catur Mitra Sejati Sentosa. Catur Ya, Mitra Sejati Sentosa, oke. ya di Mitra 10 ini ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan, terutama terkait yang sudah disampaikan Pak Roy tadi. Untuk BPJS, kalau menurut saya benar-benar ini mengalami kemunduran Pak. Ya. Semudah seperti kita ngoperasiin BPJS tenaga kerja. Kenapa nggak berkaca dari BPJS tenaga kerja aja, yang mudah, simple, dan nggak perlu administrasinya tuh nggak perlu pakai surat dan lain sebagainya. Nah itu tuh sebenarnya kalau kita sebagai yang di operasional itu benar-benar mempersulit kita gitu loh Pak. Bukan masalah oke lah, belum habit mungkin ya. Nah tapi dari BPJS sendiri sosialisasi belum dilakukan untuk yang di lapangannya ya sosialisasi belum dilakukan, tapi yang di lapangan itu bingung gitu loh. Ini udah dijalankan tapi belum disosialisasikan. Nah itu. Terus untuk masalah beberapa perusahaan ya mungkin yang melakukan penonaktifan karyawan semena-mena. Apakah dari BPJS itu nggak ada yang namanya fungsional audit atau badan pengawasnya? Ya, kita sebagai perusahaan yang tertib membayarkan iuran nih Pak setiap bulannya kita bayarkan ya sesuai nominal, kita laporkan, kita daftarkan sesuai dengan aturan BPJS perusahaan. Tapi karena ada beberapa misal perusahaan yang nakal, itu kan harusnya tugasnya dari BPJS, ya dari fungsional auditnya, gitu. Yang kedua itu. Terus yang ketiga ya ini seakan-akan masalah dari BPJS ini ya yang nggak bisa diselesaikan dibebankan semua gitu loh ke kita gitu loh. Kita di sini dibebankan dalam arti ya harus step-stepnya seperti ini, keluar materai lah, harus pakai plat laring, surat penanggung jawab mutlak dan lain sebagainya, banyak banget. Ya seakan-akan masalahnya tuh dibebankan ke kita gitu sebagai pelaksana. Gitu. Terus oke, yang keempat, semisal nih Pak, kalau ada PHK, ya PHK kan harus ada surat pengadilan atau surat dari Disnaker. Nah, semisal orang ini kita PHK karena mencuri, ya, terus surat itu belum keluar, otomatis kan nggak bisa dinonaktifin hari itu juga, tanggal itu juga. Kalau nggak dinonaktifin, suratnya itu keluarnya misal 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, itu iurannya yang kita bayarkan, itu gimana uangnya gitu loh Pak. Uangnya apakah tetap harus wajib kita bayar karena emang gara-gara suratnya belum keluar, atau gimana? Uang itu tuh kemana? Padahal orang ini jelas-jelas nih Pak, udah ketahuan mencuri. Ya, tapi gara-gara suratnya itu dari pengadilan mungkin prosesnya kan lama ya, atau Disnaker prosesnya lama, otomatis orang itu masih nyantol di BPJS kita. Baik. Kan jelas-jelas itu orangnya udah mencuri gitu loh dari kita. Nah itu bagaimana? Oke Pak, kurang lebih dari saya itu mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Badan Usaha terakhir, silakan. Halo Pak. Halo. Ya, silakan Ibu. Ya, saya Yulmi Pak dari BDF. Ya, saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi kan disebutkan bahwa surat yang ditujukan ke BPJS kurang dari tanggal 20 ya Pak ya. Boleh dikasih timeline nggak Pak ke kita semua? Sebenarnya surat sendiri di BPJS itu berapa hari sih prosesnya yang baru bisa diproses? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan karyawan harian lepas. Kebetulan di tempat kita memang ada karyawan harian lepas di mana kontraknya memang hanya 3 bulan. Untuk keluar masuknya, apakah memang untuk keluarnya harus sesuai dengan ketentuan yang disampaikan tadi, di mana di situ ada plat laring dan lain sebagainya,
Itu aja. Atau mungkin dari perusahaan yang lain juga ada harian lepas bisa sharing juga. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Kami persilakan kepada Bu Yunofita Ningtyas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, untuk yang sesi kedua ini, yang pertama dari Mensa Bina Sukses, Ibu Vero. Bagaimana jika EDABU-nya terpusat di Jakarta? Bagaimana wewenang cabang untuk melakukan penaktifannya? Jadi Bu, saran saja, mungkin EDABU dari cabang juga bisa pegang usernya. Jadi jika memang waktu-waktu dari pusat tadi belum bisa memproses dan kenapa misalkan PIC-nya sakit atau gimana, jadi kan username itu bisa jenengan pegang juga, lalu jenengan juga bisa proses juga yang dari cabang. Mohon maaf, boleh menanggapi Ibu? Oke. Iya, begini Bu, kalau di kami memang sebelum terpusat pada 2018, itu kami memang terdaftar di cabang masing-masing. Tapi setelah 2018 kita semuanya terpusat, begitu Pak. Maksud saya selain akses EDABU, adakah cara mutasi lain? Kalau dulu kan masih bisa ya di kolom 37 kemudian kami kirimkan email. Nah kalau sekarang ini apakah ada perubahan kebijakan Bu? Jadi gini, untuk kode perusahaannya keluarnya jadi satu terpusat atau memang per kota itu sendiri-sendiri? Untuk sekarang terpusat, satu. Satu ya, berarti tetap memang harus satu, Bu. Karena memang, gitu ya? Jadi karena kalaupun tadi itu username-nya, kodenya perusahaannya itu tadi dari pusat, memang itu haknya memang harus dari pusat. Kami pun di sini nggak bisa mengakses karyawannya siapa aja gitu, Bu, kalau memang kodenya sudah dari pusat gitu. Oh, berarti memang tidak ada solusi selain akses EDABU pusat ya, karena memang kami di cabang tidak diberikan akses sih untuk saat ini. Gitu. Iya, Bu, gitu. Oke, terima kasih. Siap, sudah selesai ya, Bu ya? Sudah menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada dari PT Catur Mitra Sejati Santosa dengan Bapak Mahendra. Yang pertama, BPJS Kesehatan ini mengalami kemunduran atau paling tidak ribet. Kenapa sih tidak berkaca dari BPJS Tenaga saja dan lain-lain sebagainya gitu ya Pak ya. Nah ini tadi berkaitan dengan penjelasan Pak Roy yang pertama tadi, memang sih yang pertama itu untuk perubahan sebenarnya ini bukan ribet kalau istilahnya Pak Roy tadi karena memang belum terbiasa seperti itu Pak. Nah lalu jadi mungkin selanjutnya bisa nanti dibiasakan biar nanti lama-lama nanti biar jadi nggak ribet gitu Pak. Lalu untuk yang selanjutnya kenapa dari BPJS Kesehatan tidak ada fungsional audit untuk memverifikasi. Nah gini Pak, untuk selama ini kalau untuk non-aktif kan yang kemarin-kemarin itu kan banyak langsung dari EDABU, lalu beberapa juga banyak dari karyawan ex-PPU, ex-karyawan PPU itu tiba-tiba ke kantor, loh kok saya tiba-tiba enggak aktif, kenapa seperti itu? Mungkin karena banyak yang mengalami seperti itu Pak, jadi dari pusat pun dibikin per BPJS nomor 5 tahun 2020 ini. Gitu. Jika berkasnya kurang lengkap, sedangkan karyawan tadi itu mencuri dan akhirnya gini Pak, kalau saran saya untuk yang terakhir ini, kalau misalkan yang bersangkutan tadi untuk mencuri, kalau yang berkas yang nunggu dari pengadilan dan lain-lain sebagainya, itu kan ya dengan jaminan 6 bulan Pak. Jadi, tes 4 bulan. Kalau saran saya, itu nanti dibikin penonaktifan dengan tanpa jaminan Pak. Seperti itu, jadi nggak perlu nunggu berkas dari pengadilan. Seperti itu. Bagaimana Pak Mahendra?
Oke Bu, cukup. Terima kasih. Dari Batu PDF. Karang tadi, dari Batu Karang tadi belum dijawab juga, Bu. Dari Yang Batu mana? Karang tadi terkait rekon, tadi juga belum dijawab. Oh ya, nanti dengan Pak Roy, Bu. Nanti ini yang selanjutnya dengan PTBDF. Surat maksimal dikirimkan 2 hari setelah diproses di Edabu ya Ibu Yuni ya. Mohon maaf dengan Ibu Yuni atau Ibu Yumi, Bu? Yumi, Bu. Bu Yuni. Oh, nggih. Oh, Bu Yulmi. Ya, ya. Yes. Surat maksimal dikirimkan maksimal 2 hari setelah diproses di Edabu. Nah, ini kalau ini sekarang di sini kita sepakati bahwa surat kita terima maksimal tanggal 20, Bu. Jadi enggak 2 hari setelah penaktifan di Edabu, tapi maksimal tanggal 20. Karena dari BPJS Kesehatan sendiri, kita baru bisa memproses setelah nonaktif ditutup tanggal 20. Seperti itu, Bu, dari internal. Jadi tanggal 20 badan usaha sudah memproses semuanya, baru di situ kita bisa memproses melalui Edabu untuk kita lakukan rekapan dan proses penonaktifannya. Seperti itu. Untuk harian lepas bagaimana menonaktifkannya? Harian lepas langsung, kalau saya pilih yang langsung resign penjaminan aja, Bu, saran saya, Bu. Yang harian lepas bagaimana menonaktifkannya, saran saya untuk dinonaktifkan resign atau keluar yang seperti biasanya itu keluar dengan kemauan sendiri, kan ada pilihannya yang tanpa jaminan itu, Bu. Tapi untuk lampirannya apakah tetap sama, Bu? Untuk lampirannya harus menyertakan paklaring dan lain sebagainya. Sebentar. Kalau lampirannya itu yang lampiran 1 yang apa namanya? Tanggung jawab mutlak, yang kedua adalah surat keterangan. Sebentar, mana sih ini? Lampiran pertama surat pernyataan tanggung jawab mutlak, yang kedua format usulan penaktifan pekerja, lalu yang terakhir adalah dengan list karyawannya itu tadi siapa aja. Gitu, Bu. Sudah cukup itu. Bu Yulmi. Ya. Terima kasih. Berarti tanpa harus menyertakan paklaring dan lain sebagainya. Kalau yang harian lepas. Oke, baik. Terima kasih. Terus kembali lagi ke Batu Karang. Nah, tadi yang dipertanyakan Batu Karang, Pak, itu terkait administrasi untuk rekonnya seperti apa? Materai itu juga dibebankan kepada perusahaan. Padahal kan yang salah BPJS. Nah, begitu kan yang dimaksud. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sesuai dengan tanggal maksimal tanggal 20 ya. Dan ketika nanti pada administrasi sudah jelas terkait Pak Larin dan segala macamnya, dan tidak tetap muncul tagihan di pada tanggal 1 bulan berikutnya. Dan itu kan pasti rekon. Saya pastikan menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. Clear ya? Halo, Bu Desi. Oke, terima kasih. Kita dengarkan Pak Roy. Loh. Oke. Pak Roy, terus yang terkait apa namanya tadi itu loh Pak, yang kedua tadi, katanya Pak Roy, kalau memang ada karyawan yang mengundurkan diri tiba-tiba, ya toh, itu kan teknis nanti dari perusahaan bisa membuatkan surat kayak gitu. Nah, tadi kan kita ini memberikan saran atau masukan atau juga apa namanya pemberitahuan ke BPJS, tolonglah dikirim secara tertulis ke perusahaan-perusahaan, formatnya itu seperti apa Bapak, ya kan? Karena ini kan teknis, agar
tidak menjadi masalah di kemudian hari kalau memang tiba-tiba PIC-nya kita baru. Atau mungkin maaf ya Pak ya, kalau baru kan kadang belum ada pelatihan yang maksimal dari BPJS atau tiba-tiba pindah orang baru lagi. Nah, format-format itu sudah ada gitu loh Pak sebagai pembuktian. Bagaimana Pak Roy, bisakah seperti itu? Karena itu kan teknis. Katanya tadi Pak Roy kan bilang teknis tadi. Untuk draft-draft BPJS. untuk draft-draftnya Bu Desi ngapunten ini sudah kita share di kolom chat. Ada ya? Ada sampun, nggih bisa di search ke atas. Materinya pun juga kita sudah share di kolom chat. Oke. Gitu ya Bu Desi, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Roy sudah mendengarkan keluh kesah kita ya Pak Roy ya. Jangan bosan kalau memang kita kritik ya Pak ya, kritiknya untuk membangun soalnya supaya kita bisa bersinergi. Bukan begitu Pak? Ya. Ya. Lapana. Makasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Perwakilan Badan Usaha. Juga terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan ke kami. Kami berharap kritik dan masukan dari Bapak Ibu bisa memberikan koreksi kepada kita untuk bisa lebih baik lagi menghadapi atau menghandle karyawan badan usaha Bapak Ibu. Sekian untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Kami akhiri selaku MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
buatmu berbunga-bunga. Dengan Marina, beri